Selain menggunakan metode least cost dan metode Northwest, untuk permasalahan transportasi kita bisa menggunakan metode Vogel. Metode Vogel pengerjaannya memang lebih panjang dibandingkan dengan metode sebelumnya, yaitu metode least cost dan metode Northwest. Namun, hasil dari metode Vogel umumnya jauh lebih optimal jika dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya. Prinsip dari metode Vogel adalah alokasi ditentukan berdasarkan selisih terbesar antara dua unit biaya terkecil dalam satu kolom atau satu baris. Perhitungan selisih biaya terbesar berlanjut sebanyak iterasi yang dilakukan. Alokasi suplai maksimal pada sel yang terpilih. Ini adalah contoh yang sama yang digunakan pada metode sebelumnya, yaitu pada metode least cost dan juga metode Northwest. Kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan metode Vogel. Langkah pertama pada metode Vogel, kita mencari selisih dua biaya pengiriman terkecil pada tiap baris maupun tiap kolom. Contohnya untuk baris pertama, dua biaya terkecil yaitu 5 dan 6. Kita cari selisihnya. Selisihnya disimbolkan dengan delta CIJ. Selisihnya sebesar $1. Pada baris 2, dua biaya terkecil, 2 dan 3, selisihnya adalah $1. Pada baris yang ketiga, dua biaya terkecil, yaitu 4 dan 7, selisihnya 3. Pada kolom pertama, dua biaya terkecil, yaitu 5 dan 9, kita cari selisihnya, yaitu sebesar 4. Pada kolom 2, dua biaya terkecil, yaitu 7 dan 2, selisihnya sebesar 5. Pada baris 3, dua biaya terkecil, yaitu 4 dan 5, selisihnya 1. Pada kolom yang keempat, dua biaya terkecil, yaitu 6 dan 3, selisihnya 3. Setelah kita mencari selisih dua biaya terkecil pada semua baris dan semua kolom, kita cari yang selisih biayanya paling besar. Selisih biaya yang paling besar yaitu terdapat pada kolom yang kedua. Kemudian kita mengalokasikan pengirimannya sebesar-besarnya pada kolom 2 yang memiliki biaya pengiriman yang paling kecil. 5 ini kan diperoleh dari selisih biaya pengiriman yang sebesar 7 dan 2. 7 dan 2. Maka kita alokasikan sebesar-besarnya pada sel yang biaya pengirimannya itu sebesar 2. Kita mengalokasikan sebesar 3.400. Sehingga tujuan 2-nya itu semuanya sudah terpenuhi dan nantinya sumber 2-nya memiliki sisa kapasitas sebesar 600. Kemudian kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya untuk mengupdate selisih dua biaya terkecil pada tiap-tiap baris maupun tiap-tiap kolom. Pada langkah sebelumnya tadi, tujuan 2, permintaannya sudah terpenuhi semuanya. Sehingga kita perlu mengupdate selisih dua biaya terkecil pada tiap-tiap baris. Pada baris yang pertama, ini selisih dua biaya terkecil yaitu 6 dan 5. Pada baris yang kedua, antara 5 dan 3. Pada baris 3, dua biaya terkecil itu yaitu 4 dan 7. Kemudian pada kolom 1, selisih dua biaya terkecil antara 9 dan 5, ya sama seperti langkah sebelumnya. Demikian juga untuk kolom 3 dan kolom 4. Kita cari selisih biayanya yang paling besar. Oh, ternyata yang paling besar itu sebesar 4. Selisih yang terdapat pada kolom 1.
4 ini merupakan selisih antara 9 dan 5. Kemudian kita alokasikan sel 21 yang biaya pengirimannya sebesar 5. Yang bisa kita alokasikan pada sel 21 itu sebesar 600, yaitu sisa suplai yang dimiliki oleh sumber yang kedua. Karena kapasitas sebelumnya sebagian itu sudah digunakan untuk memenuhi permintaan di tujuan yang kedua. Selanjutnya, kita bisa melihat bahwa tujuan 1 sebagian sudah terpenuhi, sehingga permintaan di tujuan 1 yang belum terpenuhi itu sebesar 1.700. Dan sumber 2, ini kapasitasnya semuanya sudah terpakai. Kemudian di langkah berikutnya, kita perlu mengupdate selisih di antara dua biaya terkecil pada tiap-tiap baris maupun tiap-tiap kolomnya. Di langkah yang ketiga, kita lihat bahwa sumber yang kedua, kapasitasnya semuanya sudah terpakai, sehingga sumber yang kedua itu sudah tidak dihitung lagi. Sehingga kita perlu mengupdate selisih dua biaya terkecil pada tiap-tiap baris maupun tiap-tiap kolomnya. Pada baris yang pertama, selisih dua biaya terkecil yaitu antara 5 dan 6. Kemudian pada baris yang ketiga, selisih dua biaya terkecil antara 4 dan 7. Kemudian kita juga bisa mencari selisih dua biaya terkecil pada kolom 1. Oke, pada kolom 1 ini mengalami perubahan karena sumber 2-nya itu sudah tidak dipertimbangkan lagi. Setelah kita mengetahui selisih biaya pada semua baris dan semua kolom, yang masih menyisakan kapasitas yang belum dialokasikan maupun yang masih menyisakan permintaan yang belum terpenuhi, kita cari yang selisih biayanya itu paling besar. Oh, ternyata selisih biaya yang paling besar itu sebesar 3. 3 itu kita lihat pada baris yang ketiga, di mana 3 merupakan selisih antara biaya pengiriman yang sebesar 7 dan sebesar 4. Kemudian kita bisa mengalokasikan pada sel 33 sebesar 2.500. Sehingga nantinya permintaan di tujuan yang ketiga, ini permintaannya sudah terpenuhi semuanya. Kemudian sumber 3-nya ini berarti memiliki sisa kapasitas sebesar 1.100. Dan di langkah berikutnya, kita bisa mengupdate selisih di antara dua biaya terkecil yang ada. Di langkah yang sebelumnya tadi, tujuan 3, permintaannya kan sudah terpenuhi. Sehingga tujuan yang ketiga sudah tidak dipertimbangkan lagi, kemudian kita mengupdate selisih di antara dua biaya terkecil. Untuk di baris yang pertama, antara 10 dan 6. Untuk di baris 3, antara 9 dan 7. Di kolom pertama antara 10 dan 9, dan di kolom yang keempat antara 6 dan 7. Kita cari yang selisih dua biaya terkecil yang memiliki selisih paling besar, yaitu 4. Kemudian kita alokasikan pengirimannya ke tujuan yang keempat. Oke, kita lihat sumber 1 memiliki kapasitas sebesar 2.400. Ketika sebagian kapasitasnya digunakan untuk memenuhi permintaan di tujuan yang keempat, maka sumber 1 nantinya memiliki sisa kapasitas sebesar 600. Dan tujuan yang keempat, permintaannya terpenuhi semuanya. Di langkah sebelumnya, tujuan yang keempat, permintaannya semuanya sudah terpenuhi.
dan tinggal menyisakan tujuan 1 yang permintaannya belum terpenuhi. Tujuan 1 permintaannya sebesar 1.700, dapat dipenuhi 600 dari sumber yang ke-1, dan kemudian 1.100 dari sumber yang ke-3. Dan ini adalah langkah terakhir ketika kita menyelesaikan permasalahan tadi dengan menggunakan metode Vogel. Ini adalah tabel alokasi pengiriman dengan menggunakan metode Vogel dan kita bisa menghitung total biaya transportasinya. Jika dibandingkan dengan metode sebelumnya, yaitu metode least cost dan metode Northwest, metode Vogel akan menghasilkan total biaya transportasi yang lebih optimal. Kalau biaya lebih optimal, artinya biayanya itu lebih kecil. Dan ini sebanding dengan proses pengerjaan pada metode Vogel, di mana proses pengerjaannya memang lebih panjang jika dibandingkan dengan metode least cost dan metode Northwest. Tapi perlu diketahui bahwa total biaya transportasi yang diperoleh dari ketiga metode ini, baik least cost, Northwest maupun Vogel, itu belum tentu merupakan total biaya transportasi yang paling optimal. Ini adalah total biaya transportasi yang diperoleh dari solusi awal. Selanjutnya, untuk mengecek apakah total biaya transportasi tersebut sudah mencapai titik optimal atau belum, diperlukan pengecekan dengan metode stepping stone.